Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 2 Maret 2023, tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahagia walau dianiaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus Kristus? Kebahagiaan akan dimiliki seseorang jika karena kebenaran mengalami penganiayaan, diperlakukan kejam karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan kehilangan nyawa. Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang empunya kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin hal itu susah untuk kita terima. Bagaimana mungkin orang yang dianiaya bisa berbahagia? Bagaimana mungkin orang yang mengalami ejekan, hinaan, bahkan mengalami kekerasan bisa berbahagia? Kelihatan begitu aneh dan membingungkan. Bersukacita atas hal yang buruk terjadi bukanlah respon alamiah dari kita sebagai manusia. Kecenderungan kita adalah menolak hal-hal yang buruk dan menjauhkan diri dari apa yang disebut penderitaan. Tetapi perhatikanlah Tuhan Yesus Kristus dalam nats ini. Dia tidak mengajarkan kita untuk mencintai aniaya, mencintai rasa sakit dan penderitaan. Tetapi Yesus berbicara tentang iman percaya kita kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut memiliki iman yang setia kepadanya. Bahkan ketika kita diperhadapkan kepada penganiayaan karena iman percaya kita tersebut. Wahyu pasal 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika ingin menjadi bagian dari kerajaan surga, dari hidup kita dituntut iman yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh dalam menghadapi setiap pencobaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Hindari hidup yang kompromi dengan segala bentuk ketidakbenaran dan segala kejahatan, segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalami derita dan aniaya untuk dosa-dosa kita. Dan Dia menjanjikan kepada kita yang mau setia kepadanya upah yang besar di surga. Upah kepada orang-orang yang rela menderita demi mempertahankan iman setianya. Berdoalah agar Tuhan menguatkan dan menolong kita ketika kita berhadapan terhadap penganiayaan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahagia walau dianiaya. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 281 ayat 1, Martua do Namarhaposan.
Martua dona marhaposan tu debata amatai aido dapot pangapulan dinasapar sorioni dang rihit haujani nama kaposi Tuhani. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami puji dan muliakan namamu karena Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan dalam dunia ini, jika karena iman percaya kami harus mengalami aniaya. Ya Tuhan kuatkan kami untuk menghadapinya, supaya kami menang sampai kepada akhirnya. Ya Tuhan berikan kepada kami kebahagiaan di dalam segala hal di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Di dalam aktivitas kami satu hari ini, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.